Gugurkan anak dalam kandunganmu, Anika. Papa tidak mau pernikahanmu dengan Arwan tuh batal, perintah Mateo. Namun Anika menggelengkan kepalanya. Ia akan mempertahankan anak yang ada di dalam kandungannya. Ada apa ini, Om? Tanya Arwan yang baru saja masuk ke dalam rumah Mateo. Mateo merasa gugup dengan kehadiran Arwan ke rumahnya. Ia takut Arwan tahu kehamilan Anika dan akan membatalkan pernikahannya dengan Anika. Berbeda dengan Akira yang justru merasa senang dengan kehadiran Arwan. Ini kesempatan untuknya menggagalkan pernikahan mereka. Kak Anika hamil ke Arwan, lirih Akira sambil menundukkan kepalanya. Arwan kaget mendengar ucapan Akira. Dia mengatakan kalau calon istrinya tuh hamil. Apa benar itu, Anika? Tanya Arwan dengan suara dingin. Anika tidak menjawabnya. Bukan karena takut pernikahannya dengan Arwan tuh gagal, karena pada dasarnya dia tidak mencintai Arwan. Ia menerima Arwan karena dipaksa oleh orang tuanya. Dia takut Arwan akan marah dengan keluarganya dan membatalkan kerjasama perusahaannya dengan perusahaan ayahnya. Kenapa kamu tidak menjawab, ha? Sentak Arwan membuat Anika memejamkan matanya karena takut. Kita bisa selesaikan masalah ini, nak Arwan. Kita akan bujuk Anika untuk menggugurkan kandungannya. Timpal Mateo karena melihat keterdiaman putrinya. Tidak, sampai kapanpun Anika akan mempertahankan anak ini, saut Anika tak terima. Arwan mendekat ke arah Anika lalu mencengkram kedua pipinya. Aku tidak akan membiarkanmu mengandung anak haram itu, Anika, ucap Arwan dengan penuh penekanan. Setelah itu ia menghempas wajah Anika. Entah apa yang ada di pikiran orang tua Anika melihat anaknya diperlakukan begitu oleh Arwan, namun mereka hanya diam saja. Akira mengepalkan tangannya melihat Arwan yang tetap ingin menikahi kakaknya. Pegangi dia, Om. Kita harus bawa Anika ke klinik untuk menggugurkan kandungannya. Mateo pun mengangguk lantas memegangi kedua tangan putrinya dan menyeretnya keluar menuju ke mobil Arwan. Anika mohon, Pak. Biarkan Anika mempertahankan kandungan Anika. Pinta Anika dengan derai air mata membasahi wajahnya. Jangan egois, Anika. Papa melakukan ini demi perusahaan kita. Anika langsung menghempaskan tangan papanya yang memeganginya. Ia menatap nyalang kedua orang tuanya. Siapa yang egois, ha? Selama ini Anika sudah mengikuti mau kalian. Tapi tidak sedikit pun kalian menghargai keputusan Anika. Anika punya perasaan dan punya keinginan, Pak. Anika bukan patung yang harus mengikuti semua keinginan kalian. Ucap Anika dengan nafas naik turun mengeluarkan semua unek-uneknya. Anika akan mempertahankan anak ini dan akan membatalkan pernikahan Anika dengan Arwan, tegas Anika. Plak, dasar anak tidak tahu diri. Mulai sekarang jangan pernah menganggapku orang tuamu lagi, Anika, karena aku tidak sudi mempunyai anak pembangkang seperti kamu. Anika menjatuhkan diri berlutut di kaki ayahnya. Maafkan Anika, Papa. Anika tetap anak Papa. Anika memohon sambil memegangi kaki ayahnya. Pergi kamu dari rumah ini, usir Mateo mendorong tubuh putrinya. Om, kalau begitu bagaimana pernikahanku dengan Anika? Tanya Arwan dengan keputusan Mateo. Masih ada Akira yang bisa menikah denganmu, nak Arwan. Akira jauh lebih baik daripada Anika. Tidak, aku tetap akan menikahi Anika. Kalau dia tidak mau menggugurkan kandungannya itu tidak masalah. Nanti setelah lahir aku bisa menaruh anak itu di panti asuhan. Kekeh Arwan. Arwan menarik tangan Anika dengan kasar dan menyuruhnya untuk bangun. Kemudian dia menyeret Anika ke dalam mobilnya. Lepas, Wan, kamu menyakiti tanganku. Tiba-tiba ada dua buah mobil berwarna hitam yang berhenti di depan rumah Mateo. Seorang pemuda tampan dan gagah keluar dari dalam mobil tersebut. Stop, lepaskan tangan wanita itu, ucap pria tersebut dengan nada tinggi. Semua menoleh dan melihat ke asal suara.
Siapa kamu? Tidak usah mencampuri urusan orang, sentak Arwan. Siapa aku tak perlu kalian tahu. Yang perlu kalian tahu adalah wanita yang kau pegangi tangannya itu adalah calon istriku. Ucap pria itu yang tidak lain adalah Nevandra yang sudah meniduri Anika sebulan yang lalu. Anika membelalakkan matanya. Cobaan apa lagi ini ya Tuhan? Ucap Anika dalam hati. Belum juga masalah Arwan selesai, sudah datang lagi pria asing yang mengaku kalau dirinya sebagai calon istrinya. Kau ini siapa? Datang-datang mengaku anak saya sebagai calon istrimu, saut Mateo. Perkenalkan Tuan Mateo, nama saya Nevandra, pria yang sudah menghamili putri Anda. Ucap Nevandra memperkenalkan diri sambil tersenyum miring menatap Mateo. Dari mana Nevandra tahu kalau Anika itu hamil? Tentu saja dari anak buah Nevandra yang ia tugaskan untuk memantau rumah orang tua Anika. Jadi kamu bajingan itu, hah? Bentak Mateo. Nevandra memegangi sudut bibirnya yang berdarah akibat pukulan keras dari Mateo. Dia tidak berniat sedikit pun membalas pukulan Mateo. Saya memang salah, Tuan Mateo. Tapi saya kesini ingin mempertanggungjawabkan perbuatan saya kepada putri Anda, tegas Nevandra. Aku tidak akan sudi mempunyai menantu bajingan seperti kamu. Putriku sudah aku jodohkan dengan dia yang jauh lebih baik daripada kamu. Ucap Mateo dengan nafas naik turun karena marah sambil menunjuk ke arah Arwan. Bawa dia Arwan, kita harus segera membawa Anika ke klinik untuk menggugurkan kandungannya. Perintah Mateo kepada Arwan. Arwan pun mengangguk dan kembali menyeret Anika. Anika mohon papa, biarkan Anika mempertahankan kandungan Anika. Anika akan pergi dari rumah ini kalau memang papa malu dengan kondisi Anika. Pinta Anika dengan tatapan memohon sambil menatap sang papa yang tidak memperdulikan permohonan sang putri. Sejak tadi istri Mateo dan juga Akira hanya diam saja menikmati kericuhan yang terjadi di rumahnya. Berhenti menyeretnya atau aku tak segan-segan mematahkan kedua tanganmu. Ancam Nevandra dengan sorot mata tajam menatap Arwan. Arwan bisa melihat aura mematikan yang keluar dari raut wajah Nevandra, membuat nyali Arwan menciut. Arwan akhirnya melepaskan tangan Anika. Kemarilah, pinta Nevandra lembut sambil mengulurkan tangannya kepada Anika. Anika pun patuh menerima uluran tangan Nevandra. Kembali kamu Anika. Anika menggelengkan kepalanya. Ia menolak ajakan sang papa yang memintanya untuk kembali. Kalau begitu pergilah dan jangan pernah memanggilku papa. Karena aku tidak sudi mempunyai anak yang tidak tahu diri seperti kamu. Ucap Mateo dengan penuh penekanan. Anika hanya menunduk sambil menangis terseduh-seduh. Maafkan Anika papa. Tapi Anika memutuskan untuk mempertahankan kandungan Anika. Maafkan Anika yang belum bisa menjadi anak baik untuk papa dan mama. Ucap Anika. Setelah itu ia berbalik dan melangkahkan kakinya pergi meninggalkan halaman rumah orang tuanya. Keputusan Anika membuat Mateo sangat kecewa dengan sang putri yang lebih memilih kandungannya ketimbang orang tuanya. Anika pergi tanpa membawa sepeser pun fasilitas dari papanya. Bahkan baju saja dia tidak membawanya. Ia hanya membawa baju yang ia kenakan saja. Nevandra menyusul Anika. Saat jarak sudah dekat, diraihnya bahu Anika. Ikutlah denganku. Bagaimanapun anak yang ada di dalam kandunganmu itu adalah anakku, pinta Nevandra. Nevandra membawa Anika masuk ke dalam mobilnya. Sepanjang perjalanan, Anika hanya diam saja sambil memikirkan nasibnya dan juga nasib anak yang ada di dalam kandungannya. Hingga mobil Nevandra tiba di depan rumah yang terlihat begitu besar, bergaya klasik membuat rumah tersebut nampak begitu indah. Nevandra meminta Anika untuk turun dari mobilnya dan mengajak wanita itu masuk ke dalam rumah tersebut. Duduklah. Aku akan mengambilkanmu minum terlebih dahulu, ujar Nevandra. Anika pun mendudukkan tubuhnya di sofa. Ia melamun sambil menatap ke arah jendela kaca yang mengarah ke taman. Minumlah,
Ucap Devendra membuat Anika tersadar dari lamunannya. Terima kasih Tuan, ucap Anika lalu meminum minuman yang baru saja diambilkan oleh Devendra. Setelah dirasa Anika sudah tenang, barulah Devendra mengajak Anika untuk mengobrol. Apa kamu sudah memeriksakan kandunganmu? Tanya Devendra membuka percakapannya. Anika pun hanya menggelengkan kepalanya. Ia belum sempat memeriksakan kandungannya, namun sudah ketahuan sama orang tuanya. Maaf, waktu itu aku langsung meninggalkanmu begitu saja. Karena ada sesuatu yang penting yang mesti aku urus. Tapi waktu itu aku meninggalkan kartu namaku, tapi kenapa kamu tidak menghubungiku? Jelas Devendra begitu menyesal telah meninggalkan Anika begitu saja. Devendra juga penasaran kenapa Anika tidak langsung menghubunginya. Anika pun akhirnya menceritakan semuanya kepada Devendra. Flashback on. Tak lama Devendra meninggalkan kamar hotel, Anika pun membuka matanya dengan perlahan. Desis Anika sambil memegangi kepalanya yang terasa pusing. Anika mengedarkan pandangannya melihat seisi kamar yang terlihat begitu berbeda dengan kamarnya. Anika baru ingat kalau semalam dirinya menginap di hotel. Dia menyibakkan selimutnya dan Anika begitu kaget ketika melihat tubuhnya dalam keadaan polos tanpa sehelai benang pun. Tidak mungkin, lirih Anika. Ia mencoba mendudukkan tubuhnya, namun dia merasakan sesuatu yang perih di bawah sana. Kenapa perih sekali? Keluh Anika sambil meringis. Perlahan, Anika turun dari atas ranjang. Lalu dengan langkah tertatih, Anika menuju ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Anika mendekati cermin yang ada di dekat wastafel. Dia melihat beberapa tanda merah yang ada di leher serta di dadanya. Jadi semua ini bukan mimpi. Tapi siapa? Siapa yang melakukan ini? Gumam Anika mulai meneteskan air matanya. Ia menggosok kiss mark yang ada di tubuhnya hingga kulit Anika merah seperti terkelupas. Dengan langkah gontai, Anika menuju ke bawah shower. Ia mengguyur semua tubuhnya dengan air. Anika juga menggosok tubuhnya. Ia merasa jijik dengan tubuhnya yang sudah ternodai. Kenapa? Kenapa harus aku yang mengalami semua ini? Anika terus menangis di bawah guyuran air. Setelah merasa kedinginan, Anika memutuskan keluar dari dalam kamar mandi. Dia memakai pakaian bekas semalam yang sudah lecak akibat ulah Devendra. Anika mengerutkan dahinya ketika melihat sesuatu yang ada di atas nakas. Didekatinya nakas tersebut. Ia melihat kartu nama yang tertulis Devendra Alexander, CEO perusahaan New Blue. Anika membalikkan kartu nama tersebut. Tolong hubungi aku secepatnya, gumam Anika. Anika melihat kalung yang ada di atas nakas dan mengambilnya. Aku akan menyimpannya. Mungkin suatu saat aku membutuhkannya, gumam Anika lalu memasukkan kartu nama itu ke dalam tasnya. Anika keluar dari kamar hotel. Dia melihat ke pintu dan membelalakkan matanya. Ternyata ia semalam salah memasuki kamar. Jadi semalam aku salah memasuki kamar. Kamu sangat ceroboh Anika. Gumam Anika menyalahkan kecerobohannya. Anika pulang ke rumah dengan menggunakan taksi yang ia pesan. Flashback off. Saya pikir itu kesalahan saya yang masuk ke kamar Anda. Makanya saya tidak menghubungi Anda, ucap Anika. Devendra mengerti sekarang. Ternyata wanita di hadapannya ini tidak memanfaatkan keadaan untuk menjerat dirinya. Jika itu wanita lain, pasti akan langsung menghubungi dan meminta pertanggungjawabannya. Siapa yang tidak kenal perusahaan New Blue, yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di Asia? Kapan kamu akan memeriksakan kandunganmu? Tanya Devendra. Nanti setelah aku mendapatkan pekerjaan dan setelah mendapatkan gaji, aku akan memeriksakan kandungan ini ke dokter. Saud Anika tersenyum sambil mengusap perutnya yang masih terlihat rata.
Hati Nevandra merasa terenyuh mendengar penuturan Anika. Tak bisakah wanita ini di hadapannya ini memanfaatkan dirinya? Karena wanita itu hamil juga karena kesalahannya yang tidak bisa menahan efek dari obat laknat itu. Tak usah pikirkan uang. Sekarang kamu dan kandunganmu akan menjadi tanggung jawabku. Ucap Nevandra lembut sambil tersenyum manis menatap Anika. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Besok aku akan memeriksakan kandunganku ke dokter. Ucap Anika. Besok aku akan menemanimu ke rumah sakit. Ucap Nevandra. Dibalas anggukan oleh Anika. Apa kamu sudah makan? Tanya Nevandra. Belum, perutku sangat lapar sekali. Saut Anika sambil nyengir memperlihatkan deretan giginya. Nevandra tersenyum. Menurutnya sikap Anika tuh begitu lucu. Ayo kita ke dapur, aku akan memasakkan makanan untukmu. Ajak Nevandra sambil bangun dari tempat duduknya. Anika pun ikut bangun dan mengikuti langkah kaki Nevandra yang membawanya ke dapur. Biar saya saja yang masak tuan, ucap Anika merasa tidak enak merepotkan Nevandra. Kau tidak perlu merasa tidak enak, aku sudah biasa melakukan ini, ucap Nevandra yang seakan tahu isi hati Anika. Nevandra pun mulai memasak pasta untuk Anika, sedangkan Anika sejak tadi melihat Nevandra memasak sambil melamun entah apa yang sedang difikirkan oleh Anika. Hingga Nevandra menyelesaikan masakannya pun Anika masih melamun. Jangan terus melamun, nanti ayam di rumahku bisa mati, ucap Nevandra dengan diselingi candaan. Maaf, aku hanya mengantuk saja, kilah Anika. Makanlah dulu, setelah itu kamu boleh istirahat, ucap Nevandra. Sebenarnya Nevandra tahu kalau saat ini Anika sedang memikirkan keluarganya. Namun Nevandra tidak ingin membuat Anika sedih, makanya dia tidak mau membahas tentang keluarga Anika dulu. Anika pun makan pasta bikinan Nevandra dengan begitu lahap, hingga tak terasa pasta yang ada di piringnya pun habis tidak bersisa. Maaf, aku lapar, ucap Anika sambil nyengir ketika melihat pasta di piringnya sudah habis. Tak apa kamu ingin nambah? Saut Nevandra lalu menawarkan kembali Anika makanan. Tidak tuan, aku sudah merasa kenyang, ucap Anika dibalas anggukan oleh Nevandra. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kamar yang akan kamu tempati di rumah ini, ajak Nevandra. Nevandra dan Anika berjalan menaiki tangga menuju ke lantai 2. Sesekali sambil berjalan, Nevandra mengajak Anika mengobrol, hingga mereka tiba di kamar yang akan ditempati oleh Anika. Ceklek. Nevandra membuka pintu kamar tersebut. Anika dibuat tercengang melihat kamar yang begitu besar dan mewah. Bahkan luas, kamar ini lebih luas daripada kamarnya yang ada di rumah. Bersambung.